tujuan dari percakapan ini adalah yang pertama untuk menyatukan persepsi tujuan kita tentang apa sih yang akan kita capai besok. Dan yang kedua, untuk membuat rasa aman. Artinya ketika saya melakukan supervisi, Bu Dewi tidak merasa diawasi atau merasa dicari-cari kesalahannya, tetapi tujuannya adalah untuk merancang pembelajaran yang nantinya berpihak pada murid. Dan yang ketiga, untuk menginformasikan poin-poin apa saja yang perlu kita amati besok. Nah, baik Bu Dewi, tentunya Bu Dewi sudah menyiapkan untuk kegiatan besok ya. Kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran untuk kegiatan besok, saya merencanakan untuk mengenalkan permainan tradisional kelereng kepada anak-anak. Dan yang kedua, saya melatih kerjasama dan taat aturan. Untuk tujuan yang ketiga, melatih daya pikir mereka dalam berliterasi serta memecahkan masalah. Jadi tujuannya besok adalah untuk mengenalkan permainan tradisional daerah yang budaya. Selain itu untuk melatih kerjasama dan taat aturan, dan melatih daya pikir anak dalam berliterasi dan memecahkan masalah. Oke, untuk kegiatan apa yang sudah disiapkan terkait dengan pembelajaran besok? Untuk kegiatan besok, saya sudah menyiapkan anak-anak untuk lomba balap kelereng yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengajak anak-anak untuk menyusun kata huruf menjadi kata kelereng. Dan yang ketiga, kegiatannya menghitung jumlah kelereng sebanyak angka yang ada pada piring dengan menggunakan sendok. Jadi artinya itu satu-satu sesuai aturan. Jadi Bu Dewi menyiapkan kegiatannya yaitu tadi ya ada lomba kelereng, kemudian ada menyusun kartu huruf menjadi kata ya. Tentu saja itu untuk supaya mencapai tujuannya tadi ya Bu Dewi ya. Selanjutnya Bu Dewi, setelah strategi apa yang sudah disiapkan Bu Dewi untuk mencapai tujuan pembelajarannya tadi? Jadi strategi yang saya siapkan, karena ini pembelajaran BTK ya Bu, jadi saya menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi anak-anak yang menjadi subjek dalam kegiatan ini, nantinya anak-anak yang akan menentukan, anak-anak yang melakukan, dan anak-anak juga yang akan merealisasikan kegiatan ini. Dan strategi yang kedua yaitu saya menggunakan strategi pembelajaran melalui bermain, karena bermain adalah kodrat anak yang tak bisa lepas dari kehidupan anak-anak, sehingga ketika mereka melakukan pembelajaran, mereka merasa senang, mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Nah, guru hanya sebagai fasilitator saja, jadi apa yang dilakukan sesuai dengan keinginan anak. Jadi strateginya tadi pembelajaran berpusat pada anak ya, anak-anak yang melakukan dan menentukan pembelajarannya sendiri. Oke. Yang kedua, pembelajarannya berbasis apa itu dilakukan dengan bermain ya, melalui bermain. Anak-anak yang akan menentukan, melakukan dan merefleksi sendiri kegiatan mainnya. Guru hanya cuma memberikan fasilitas saja. Oke, tepat sekali strateginya. Jadi selanjutnya dari hal-hal yang sudah disiapkan Bu Dewi tadi, kira-kira apa hal-hal yang membantu keberhasilan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk hal-hal yang menjadi keberhasilan, selain dari media yang sudah disiapkan, juga butuh kemampuan menyampaikan materi atau kegiatan kepada anak-anak. Kemudian saya juga akan memberikan reward kepada anak-anak yang sudah berhasil melakukan kegiatan dengan baik. Begitu ya. Jadi hal-hal yang membuat apa itu membantu keberhasilan yang pertama yaitu di samping sumber belajarnya atau media pembelajarannya disiapkan,
Yang kedua yaitu kemampuan menyampaikan materi atau kegiatan kepada anak-anak yang diusahakan lebih menarik ya, semenarik mungkin sehingga anak-anak itu tertarik dan mau melakukan kegiatannya. Selain itu anak-anak juga akan diberi reward supaya untuk menambah semangat ya mereka dalam belajar. Oke, selanjutnya untuk kegiatan besok, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Bu Dewi supaya pembelajarannya berlangsung optimal? Jadi yang pastinya ketersediaan APE yang sangat dibutuhkan anak-anak yang di dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua juga dukungan dari rekan sejawat perlu sekali itu mencapai keberhasilan dalam melakukan KBM tersebut. Jadi Bu Dewi memerlukan dukungan yang pertama yaitu ketersediaannya APE. Memang APE itu merupakan syarat mutlak untuk anak-anak TK ya supaya mereka itu semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu dukungan dari rekan sejawat yang saling memberikan support, memberikan pengarahan ya supaya mencapai hasil yang terbaik. Oke, Bu Dewi, ya itu saja kegiatan percakapan kita hari ini. Semoga kegiatan besok kita sukses, lancar, dan tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan Bu Dewi terlaksana dengan maksimal. Oke. Perlu diketahui juga Bu Dewi, besok kita melakukan observasi ya. Nah setelah itu kita melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang mungkin waktunya terserah Bu Dewi maunya kapan waktunya, nanti besok diinformasikan lagi. Jadi saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa.
pada masa orang tua kita. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman kita yang bermain menggunakan apa? HP. Padahal kalau bermain HP itu dapat merusak kesehatan kita. Di antaranya apa? Bisa sakit mata. Iya. Dan apa? Nanti kita hobinya apa? Bermainnya sendiri. Nah, sedangkan kalau bermain tradisional itu dapat mengajarkan kita bermain bergotong royong, saling sayang sama teman, ya mainnya sama-sama. Nah, sekarang coba siapa yang tahu permainan ini? Ini permainan kelereng dapat digunakan bermain bersama-sama. Anak-anak, ini diajak dulu beberapa permainan dengan permainan kelereng. Mau ikut semuanya? Mau ikut semuanya? Tepuk semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Umala, CDP Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching percakapan pasca observasi. Yang terhormat Bapak Ahmad Sahlan sebagai DP saya dan juga Bu Dewi sebagai guru coaching saya. Bisa dimulai Pak? Oh. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya sehat dan masih dalam keadaan semangat. Ya, Alhamdulillah Bu ya. Kita berjumpa lagi setelah kemarin kita melaksanakan observasi pembelajaran yang ada dalam tahap. Nah, dalam tahap supervisi akademik ini ada tahap lanjutan setelah observasi ini, yaitu melakukan percakapan pasca observasi. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis hasil pembelajaran kemarin, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dan hal-hal apa yang masih kurang dan perlu perbaikan, sekaligus untuk merefleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, begini Bu Dewi, bagaimana perasaan Bu Dewi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa sangat senang malah karena saya merasa sebagian besar dari tujuan pembelajaran yang saya rencanakan di RPP tercapai dengan baik, dan saya juga mengamati anak-anak, mereka merasa senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajarannya. Ya, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu ya. Dan yang paling terpenting adalah anak-anak itu menjadi senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Apakah Bu Dewi sudah puas dengan pembelajaran yang Bu Dewi lakukan? Menurut saya tidak ada rasa puas, karena saya menginginkan hal yang lebih baik lagi dalam pembelajaran sebelumnya. Ya memang benar ya Bu Dewi ya, kita sebagai pendidik itu tidak merasa puas, tidak cepat merasa puas, selalu ingin meningkatkan dan selalu ingin meningkatkan ya terkait dengan kompetensi kita. Oke, apa hal-hal positif yang telah Bu Dewi lakukan selama proses pembelajaran? Hal-hal positif yang sudah saya lakukan, yang pertama saya mengangkat topik permainan tradisionalku dalam pembelajaran pada tema kita semua bersaudara. Hal ini membuat respon anak-anak itu sangat antusias karena pembelajaran yang kita lakukan itu dengan teknik bermain. Mereka tidak merasa kalau mereka itu sedang belajar, dan hasilnya sungguh luar biasa. Semua anak bisa fokus dan mengikutinya dengan baik. Dan yang kedua, ketika saya menunjukkan video saat motivasi tadi, ternyata di sanalah timbul ide-ide menarik dari anak-anak terkait dengan kegiatan yang kita lakukan. Jadi ide-idenya ini terpikir dari anak-anak sendiri. Gitu ya. Jadi hal-hal positif yang dirasakan dari pembelajaran kemarin itu karena Bu Dewi mengangkat permainan tradisional sebagai pembelajarannya, dan juga apa itu untuk anak-anak sendiri yang mencari ya sumber belajar. Kalau misalkan mau belajar seperti ini, nah dari anak-anak idenya. Oke. Selanjutnya Bu Dewi, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Bu Dewi melaksanakan proses pembelajaran tadi? Ya, ada beberapa hambatan atau kendala ketika saya melakukan proses pembelajaran. Jadi yang pertama itu yang menjadi kendala saya saat mengkondisikan anak, karena anak tidak terima dalam pemilihan kelompok yang kita lakukan. Padahal banyak pertimbangan yang saya lakukan untuk dapat memilih kelompok tersebut. Dan yang kedua, adanya kemampuan siswa yang beragam, khususnya dalam hal literasi, dalam hal membaca, berhitung. Ya, sebagian anak sudah ada yang memahami dan lancar dalam hal membaca, tapi sebagian lagi masih ada yang meraba-raba, dan masih ada juga beberapa yang masih belum bisa memahami secara baik simbol huruf maupun angka. Jadi hambatan tadi kata Bu Dewi adalah dalam mengkondisikan anak-anak ya, anak-anak masih belum bisa menghargai ya. Padahal tadi dalam pemilihan kelompok
membagi sesuai dengan kesiapan belajarnya. Ternyata mereka belum bisa menerima. Oke, yang kedua tadi pada apa itu kemampuan anak yang berbeda-beda. Nah, bagaimana Bu Dewi mengatasi hambatan atau kendala-kendala tersebut? Apakah ada trik-trik yang dilakukan Bu Dewi ke depan? Yang pertama, kedepannya saya akan menggalakkan lagi budaya positif di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas yang malah memasarkan dulu waktu IHT itu. Ya, terus kemarin saya masih belum bisa menerapkannya, dan insya Allah ke depan saya akan menerapkan hal itu. Dan yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Bu Dewi sudah merencanakan mengatasi kendala-kendalanya dengan menggalakkan budaya positif, dengan melakukan keyakinan kelas. Kemudian untuk mengatasi kemampuan siswa yang beragam, Bu Dewi menerapkan pembelajaran bervariasi. Sekali ya. Kira-kira kapan ya Bu Dewi melaksanakannya? Insya Allah untuk pertemuan berikutnya saya akan mengajak anak-anak diskusi dan kemudian membuat kesepakatan kelas yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk kemudian kita buat sebagai keyakinan kelas. Dan juga saya akan memetakan murid-murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, dan selanjutnya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi secepatnya ya Bu ya. Nah, terus apa yang akan diperbaiki atau juga untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan sumber belajar yang bervariasi. Jadi tidak hanya dari satu jenis sumber belajar satu saja untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak, yaitu terkait dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak yang beragam. Selain itu, saya juga akan membuat keyakinan kelas supaya anak-anak bisa lebih tertib dan bisa menghargai pendapat orang lain. Sekali hebat ya Bu Dewi ya. Bu Dewi akan mempersiapkan sumber belajar yang beragam karena dalam pembelajaran bervariasi itu memang diperlukan pembelajaran yang beragam ya, baik konten ataupun nanti produk atau prosesnya ya. Selanjutnya juga akan melaksanakan budaya positif dengan melaksanakan keyakinan kelas. Alhamdulillah. Sekarang coba Bu Dewi refleksikan bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kita melakukan percakapan coaching ini. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang karena dapat menemukan solusi dari masalah atau kendala yang saya hadapi. Dari masalah mengkondisikan anak dengan melaksanakan keyakinan kelas dan adanya kemampuan yang beragam dengan melakukan pembelajaran bervariasi. Oke, alhamdulillah Bu Dewi sudah merasa senang dan sudah bisa mengatasi permasalahan yang tadi. Oke, percakapan kita di sini dulu ya Bu Dewi untuk sesi apa itu pasca observasi. Jangan lupa besok saat Bu Dewi menerapkan kegiatan di kelas, tahu ya, saya ingin tahu serta selanjutnya. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ratnasari, teman sejawat dari CGBI Bu Nur Ummalah. Yang saya rasakan pada saat di coaching adalah yang pertama, perasaan lega karena dapat mengeluarkan apa yang mengganjal dalam diri saya. Selanjutnya, saya digiring untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Menurut saya itu sangat efektif karena penyelesaian yang keluar dari kita sendiri adalah sesuatu hal yang kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita harus konsekuen untuk melakukannya. Selain itu, yang paling penting adalah saya merasa nyaman saat melakukan coaching karena coach membawa suasana dengan rileks dan santai. Terima kasih.